banyak sampel lumut ini ya, akan coba saya amati di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Bagian atasnya ini ya membentuk alur ya. Tadi di permukaan atasnya itu di sini ya ada ini sporofitnya nih ya yang menyerupai tanduk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Adi Arif. Asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel. Kali ini saya akan melanjutkan vlog saya sebelumnya ya tentang pengamatan lumut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya apa saja yang kita perlukan untuk pengamatan lumut di laboratorium. Yang pertama, tentu saja sampel lumut ya. Kemudian pinset ya tetap kita butuhkan. Ini pinset yang kemarin yang tadi digunakan ini ya. Untuk pinset selalu pilihlah pinset yang ujungnya runcing gitu ya. Nah ini ya, kita pilih pinset yang ujungnya runcing. Ada banyak merek pinset ya, kita pilih yang ujungnya runcing gitu ya. Yang ujungnya membengkok satu ya, kemudian yang satu gunakan yang lurus tapi ujungnya runcing, sehingga nanti bisa kita menggunakan dua tangan ya dengan dua pinset, satu pinset untuk memegangi sampel lumutnya dan satu pinset untuk memisahkan, misalnya memisahkan daunnya, akarnya dan sebagainya. Sebagai panduan keselamatan kerja ya kan, yang pertama di laboratorium usahakan kita menggunakan ini ya, jas laboratorium atau jas lab. Tujuannya apa? Untuk melindungi tubuh kita dari percikan zat-zat atau benda yang berbahaya ketika kita bekerja di laboratorium. Kemudian pinset ya, pinset ini kan runcing. Nah, pastikan kalau sudah selesai menggunakan, tutup kembali nih ya pinset ini ya, supaya tidak melukai tangan atau tubuh kita yang lainnya. Ini ya ada sampel lumut, kemudian pinset yang runcing, kemudian ini tadi cawan Petri ya, nanti untuk kita pisahkan masing-masing lumut untuk diamati satu persatu. Nah, untuk pengamatannya, yang pertama kita menggunakan ini namanya dissecting mikroskop ini ya. Jadi di bawah ada lensa ini perbesaran 2 kali, lensa objektifnya ya, kemudian yang okulernya 10 kali. Nanti sampelnya diletakkan di sini ya, kemudian kita amati dari atas. Ini untuk melihat bentuk lumut secara keseluruhan ya, dengan lebih besar dibandingkan ketika di habitatnya. Kemudian satu lagi, jika kita ingin mengidentifikasi lumut sampai ke tingkat genus atau spesiesnya, kita butuh mikroskop yang lebih tinggi ya perbesarannya ya. Ini contoh mikroskopnya. Nah, sebagai informasi, kalau kita memegang mikroskop, gunakan selalu dua tangan ini ya. Ini kita sanggah, kemudian ini batang mikroskopnya kita pegang dengan erat. Kemudian jangan sampai dimiringkan atau dibawa dengan satu tangan gitu ya, karena dikhawatirkan ini lensanya ini bisa jatuh ya. Ini lensanya ini kan bisa lepas gitu ya. Nah, jadi selalu perhatikan cara menggunakan mikroskop yang baik ya, selalu pegang dengan dua tangan ya, pegang batang mikroskopnya, kemudian sanggah dengan tangan ini ya, dudukan mikroskopnya ini ya. Kemudian secara umum saya ingatkan ini bagian-bagian mikroskop ya, selain dudukan kemudian lengan. Nah, lengannya ini kan bisa diputar gini ya. Nah, kalau kita menggunakan preparat basah seperti lumut ini jangan sampai dimiringkan seperti ini. Ini bisa digunakan ketika kita menggunakan preparat awetan. Kalau menggunakan preparat basah, ini mejanya ditegakkan ini ya. Kemudian di sini ada cermin ya, fungsinya untuk memantulkan cahaya supaya bayangan yang terbentuk di lensa lebih jelas ya, tidak gelap gitu ya. Ini. Kemudian di sini ada lubang namanya diafragma ini ya, untuk mengatur masuknya cahaya ke arah lensa objektif ya. Ini lensa objektif yang dekat dengan objek yang diamati, yang ini lensa okuler. Ini lensa okulernya perbesarannya 12,5 kali ya. Ada juga beberapa mikroskop yang perbesarannya 10 kali untuk okulernya. Kemudian
kemudian objektifnya ini ada 3 ya. Ini ada revolver namanya. Ini bisa kita putar ya. Jadi kalau menggunakan mikroskop, yang pertama gunakan perbesaran yang paling kecil ya, yaitu yang 5 kali ya. Kemudian nanti untuk lebih lanjut bisa menggunakan yang 10 kali, hingga nanti yang 40 kali. Kemudian ketika meletakkan gelas benda ya di meja mikroskop ini ya, seperti ini misalnya, gitu ya. Nanti kalau mau diamati, selalu pastikan mikroskop dalam keadaan istirahat ya. Artinya apa? Jarak antara lensa objektif dengan preparat itu jauh gitu ya. Nanti gunakan ini ya, makro. Nah kalau sudah dekat, pindah dengan yang mikro nih ya, ini supaya lebih halus nih ya, lebih kecil ya. Jangan sampai nanti terlalu mepet sehingga lensanya berbenturan dengan gelas benda dan akhirnya pecah ya gelas bendanya itu preparatnya. Itu ya. Nanti kalau sudah selesai pastikan meja mikroskopnya ini ya diposisikan jauh seperti ini ya dari lensanya. Kemudian perbesarannya tetap kembalikan ke yang paling kecil. Kemudian jangan lupa gelas preparatnya dilepas gitu ya. Ini posisi mikroskop pada waktu istirahat. Jadi sebelum dan sesudah digunakan. Ini ya jangan lupa nanti kalau kita menggunakan mikroskop, pastikan kita bekerja dengan hati-hati sesuai dengan prosedur. Nah ini ya, yang pertama saya akan mengamati dengan menggunakan dissenting mikroskop. Ini sampelnya kita ambil ya, dan di sini bisa kita menggunakan 2 tangan kita ya, satu memegang misalnya, kemudian satu bisa melihat bagian yang lainnya gitu ya, untuk memisahkan ya bagian-bagian dari sampel lumut ya, misalnya memisahkan dari kotorannya atau memisahkan dari koloninya gitu ya. Dan jika perlu nanti bisa kita tambahkan air gitu ya, kita ambil dengan gelas piala atau gelas beker, kemudian nanti kita teteskan air di sini. Di sini cukup jelas ya, meskipun perbesarannya 12 kali 2 kali ini ya, tetapi cukup jelas dibandingkan kalau dengan mata telanjang gitu ya. Ini contoh yang tadi ya, Riccia ya, ini kelihatan bahwa talusnya bercabang di kotom ini ya, dorsiventral. Bagian atasnya ini ya membentuk alur ya, midrib itu ya. Kemudian di bagian bawahnya ada rhizoid yang menyerupai benang-benang halus itu ya, itu adalah bagian yang menyerupai akar ya. Jadi lumut ini kan lumut hati ya, Hepaticovita yang bertalus ya. Bagian tubuhnya hanya talus dan rhizoid. Nah ini sampel yang kedua tadi ya, yang di sampingnya Riccia tadi, ternyata ini adalah lumut tanduk Jawa ini ya, atau Nototilas javanica. Memang sekilas tadi belum kelihatan sporofitnya ya, tetapi sebetulnya sporofitnya ada tetapi pendek ya, sehingga sekilas tidak nampak ada sporofitnya. Ini adalah anggota dari divisi Anthocerophyta atau lumut tanduk. Nah ini ya, kenapa saya bisa tahu bahwa ini adalah Nototilas javanica atau lumut tanduk Jawa, karena saya mencocokkan ciri-ciri dari sampel lumut ini ya dengan yang ada di buku referensi ya, ini ya. Ini kan namanya lumut tanduk Jawa, Nototilas javanica ini ya. Tadi di permukaan atasnya itu, di sini ya ada ini sporofitnya nih ya, yang menyerupai tanduk ini ya. Ini ada klasifikasinya, ada ciri-cirinya. Nah nanti kalau dengan lumut yang lumut daun ya, nanti juga ada di sini ya. Nah ini bisa kita amati dengan mikroskop ini ya, bagaimana bentuk helaian daunnya misalnya. Ini tadi ya yang kelompok lumut hati tadi ya, kelompok Marchantia. Nah ini tadi ya yang kelompok Riccia tadi, yang kecil tadi ya, bercabang dikotom tadi Riccia ini ya. Kemudian untuk yang
Bryophyta atau lumut daun ya, nanti kita bisa lihat di referensi ini ya, bisa kita cocokkan. Misalnya tadi kan bentuk sporofitnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa itu ya. Nah, ini ya di sini sudah lengkap ya kalau kita menggunakan buku ya untuk mengidentifikasi. Misalnya ini buku-buku yang berwarna. Nah, sekarang selain buku-buku yang berwarna, kita juga bisa menggunakan ya, mendaya gunakan internet, karena di internet ada juga kunci identifikasi yang sifatnya online gitu ya, dan mungkin lebih lengkap ya dibandingkan kalau kita menggunakan satu dua buku. Oke, demikian tadi ya cerita singkat ya tentang bagaimana mengamati lumut ya dengan menggunakan mikroskop dan dengan bantuan kunci identifikasi, sehingga kita bisa mengidentifikasi, menentukan divisinya apa, apakah Anthoxerophyta atau lumut tanduk, Hepatophyta atau lumut hati, dan Bryophyta atau lumut daun. Selain itu, jika kita akan mengidentifikasi lebih lanjut ya, kita bisa menggunakan kunci identifikasi yang lain ya, baik yang berupa buku maupun yang tersedia online di internet. Semoga sedikit cerita tentang lumut ini bisa menginspirasi ya, bisa bermanfaat bagi kalian, baik bagi yang mau belajar mengenai biologi lumut maupun mencari inspirasi untuk meneliti. Oke, demikian vlog saya hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya, serta share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.